Adapun tertib acara tersusun sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia sekaligus berkenan membuka acara. 5. Foto bersama. 6. Penyampaian materi seminar online. 7. Penutup. Berikut kita dengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mahendra DHS. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara hari ini mendapat kelancaran dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memimpin secara Islam, dan untuk yang selain Islam mohon untuk menyesuaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa khshurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrina minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Samsyar Samsudin Indradi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti
webinar ini. Kepada para pemateri semua, tadi sudah disebutkan oleh MC, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan materi yang diberikan. Namun untuk Bapak Dr. Ahmad Basarah, secara mendadak berhalangan hadir karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Juga kepada Ketua LAN, Dr. Triwidodo Wahyu Utomo, akan diganti oleh Dr. Sri Wahyu Wijayanti MSE. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada seluruh hadirin webinar pada hari ini. Seminar atau webinar ini kita mengambil topik tentang New Governance pasca pandemi, membangun inovasi kebijakan publik di era bonus demokrasi nasional. Saat ini Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi nasional, di mana jumlah kelompok usia produktif lebih besar dari jumlah kelompok usia non-produktif. Bahkan puncak bonus demokrasi diperkirakan akan maju pada tahun 2030. Dampak positif bonus demografi antara lain: 1. Membuka peluang tenaga kerja. 2. Perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, pertumbuhan sektor pemerintah yang lain. Kemudian dampak negatif bonus demokrasi antara lain: membludaknya angka pengangguran, kualitas dan kuantitas SDM yang tidak seimbang, dan adanya aging population. Perlu saya jelaskan bahwa sebelumnya sudah dilaksanakan 4 kali webinar, jadi dengan sekarang adalah yang kelima sejak AKAPI berdiri, di mana disampaikan kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi lainnya yang dilakukan bersama Pemda untuk menganalisis kebijakan yang ada di Pemda masing-masing. Sekali lagi terima kasih kepada para pemateri yang telah berkenan menyampaikan materinya. Demikian pula kepada para peserta panitia yang telah menyampaikan kegiatan ini. Semoga berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi kita semua. Dengan ini, webinar ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Barusan di-unmute oleh host-nya ya. Terima kasih pada Mbak Aprilia yang telah membawakan acara pada kesempatan hari ini dan memberikan kesempatan pada kita untuk berbincang, berdiskusi terkait dengan... Mohon maaf Bapak Ibu, masih ada kendala teknis.
Bapak Ibu yang kami hormati, pemateri yang pertama adalah Dr. Sri Wahyu Wijayanti SE MSE dari Lembaga Administrasi Negara. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Soalnya dari tadi masih di mute dan saya tidak bisa membuka lebar unmute-nya tanpa dari panitia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memulai untuk paparan saya hari ini di acara webinar series Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia. Jadi suara saya juga agak kurang jelas ya, mungkin sedang nggak enak badan. Jadi saya juga belum bisa share screen, atau mungkin dari panitia akan share screen. Diberikan oleh panitia kemarin adalah mewujudkan Windows of Opportunity di era bonus demografi nasional melalui inovasi kebijakan publik. Memang salah satu dari tugas kami di lembaga administrasi negara ini adalah memajukan inovasi kebijakan publik, di mana di dalam salah satu kegiatan kami, yaitu di kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara, salah satu tugas kami nanti seperti akan saya paparkan nanti adalah membangun Labinaf, laboratorium inovasi, di mana kami memfasilitasi daerah-daerah. Mungkin di antara beberapa yang hadir di sini juga sudah cukup familiar dengan Labinaf, kegiatan Labinaf kami. Baik, mungkin kegiatan ini dari awali bahwa kami sebagai lembaga yang cukup bertanggung jawab dalam kebijakan publik menyadari bahwa sampai saat ini peran pemerintah dan publik belum berjalan secara optimal ya. Terjadi fenomena beberapa, misalnya kita lihat adanya kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah, dan ini juga merupakan indikasi masih adanya tumpang tindih kebijakan dan rendahnya kemampuan berinovasi atau ability to innovate dan kemauan berinovasi atau willingness to innovate dari publik. Baik, di Indonesia sendiri penerapan regulasi tentang inovasi terdapat dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang 23 tahun 2014, disebutkan bahwa di sana ada inovasi daerah ya, tentang bagaimana diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus bisa melakukan inovasi, di mana inovasi di sana diartikan sebagai semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap inovasi sendiri nanti bisa berasal dari kepala daerah, DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, maupun dari anggota masyarakat. Baik, di slide berikutnya. Oke. Di sini karena terkaitan dengan bonus demografi, mungkin saya akan sedikit mengulas ya, meskipun tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu Ketua Umum bahwa bonus demografi ini diartikan sebagai kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja ini lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar ini, media tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi tentu akan lebih mudah tercukupi. Juga jumlah penduduk usia produktif yang besar akan ada potensi permintaan konsumsi juga yang besar. Kemudian penduduk usia produktif ini juga secara umum memiliki konsumsi yang lebih besar dibandingkan dengan usia lainnya ya. Kemudian bonus demografi ini ditandai dengan kecenderungan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, sehingga menyebabkan komposisi penduduk kategori anak-anak menjadi turun dan penduduk lanjut usia atau lansia cenderung meningkat. Mungkin di slide berikutnya, di tahun 1970 persentase penduduk anak-anak adalah sebesar 44,12%. Kemudian pada tahun 2020 ini turun menjadi 24,56%. Jadi terlihat adanya penurunan jumlah penduduk anak-anak. Kemudian persentase penduduk produktif pada tahun 1900. Maaf Ibu Sri Wahyu, suaranya kurang jelas ya, agak putus-putus. Boleh mengambil posisi sinyal yang lebih strategis, please. Bagaimana sekarang? Sudah agak jelas?
Oke, good. Sekarang lebih bagus. Terima kasih Bapak. Baik, saya lanjutkan. Untuk persentase penduduk usia produktif di tahun 1971 ini adalah sebesar 53,39% dari total populasi dari tahun 2020 yang sekarang meningkat menjadi 70%. Baik, di slide berikutnya silahkan bisa digeser. Di bonus demografi ini sendiri, Kemenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, harus sudah memberikan ancang-ancang ya, Indonesia harus segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030. Di masa itu jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan yang non produktif. Dan pada tahun 2020 saja, berdasarkan penduduk data BPS, jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, ini tentu harus disikapi dengan baik agar nantinya bonus demografi ini bisa menjadi windows of opportunity, bukan menjadi sebuah disaster. Mungkin di slide berikutnya bisa kita lihat bahwa slide berikutnya, Mas. Windows opportunity ini adalah kita melihatnya sebagai sebuah perspektif kependudukan, di mana seperti diproyeksikan oleh PBB ya dan UNDP bahwa dalam dekade 2020 sampai 2030 ini kita akan memiliki sebuah masa yang istimewa, kita memiliki windows of opportunity. Nah, windows of opportunity ini merupakan kesempatan dalam di mana jumlah penduduk yang berusia produktif tadi lebih tinggi. Baik, di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana persyaratan agar bonus demografi ini menjadi windows of opportunity, yaitu bahwa kita harus disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk akumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Dan sebaliknya, apabila bonus demografi ini tidak bisa dimanfaatkan, produktivitas rendah akan menjadi windows of disaster. Dalam lingkup global, mungkin jumlah penduduk Indonesia ini ada di tahun 2020 ada yang tertinggi keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Kemudian untuk memenangkan persaingan tentu diperlukan kolaboratif, kreatif, inovatif, dinamis, sinergis, dan revolusi dalam tren dunia. Baik, seperti kita lihat juga adanya tantangan di sektor swasta yang juga nanti sepertinya akan dialami juga untuk di sektor publik. Di sektor swasta adanya tantangan seperti yang sudah dinyatakan sudah lama sekali ya oleh Peter Drucker, seorang ahli konsultan manajemen dari Australia. Kita harus innovate or die. Karena ini mencerminkan bagaimana perusahaan harus berinovasi untuk tetap dapat menjalankan bisnisnya dalam jangka panjang. Mungkin Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini sudah paham sekali ya bagaimana di slide berikutnya ada perusahaan-perusahaan yang gagal berinovasi dan akhirnya hilang. Akhirnya kalah dalam persaingan. Siapa yang dulu tidak kenal Yahoo? Kalau yang seumuran saya pasti dulu sempat menggunakan Yahoo Messenger ya ketika masih booming dulu kita berkomunikasi dengan seluruh penduduk dari belahan dunia manapun menggunakan Yahoo Messenger. Kemudian Kodak yang ini bahkan sampai menjadi seperti trademark untuk kamera. Kalau kita menyebut kamera itu ya Kodak gitu. Padahal itu nama merek. Kemudian Nokia, ponsel sejuta umat. Kemudian Friendster yang dulu sempat booming juga di kalangan anak-anak dan remaja. Kemudian Siemens. Kemudian juga beberapa yang lain. Baik, mungkin pindah ke slide berikutnya, Mas. Sudah beberapa lagi. Oke, ini ya yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk di tantangan sektor publik di slide berikutnya ada beberapa hal juga yang harus kita hadapi, di mana kemajuan teknologi telah banyak mengubah gaya hidup dan mengubah cara kerja pemerintah. Hampir semua aplikasi-aplikasi pemerintah sekarang harus menggunakan sistem ya, untuk membuat laporan juga sistem, untuk dan segala macam kita semua harus menggunakan sistem. Kemudian adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih terbuka, efektif, efisien di era digital. Sekarang masyarakat inginnya untuk dilayani itu harus dari rumah ya, untuk mendaftar misalnya mau mengajukan perpanjangan surat-surat, alangkah sangat senangnya mereka jika bisa dijalankan dari rumah. Kecuali untuk beberapa titik tertentu yang memang harus datang ke kantor, tapi
Selebihnya jika memang mungkin akan sangat menyenangkan dan akan memberikan kepuasan yang tinggi jika dilakukan di rumah. Di slide berikutnya, bottom line-nya adalah bahwa kita harus melakukan inovasi. Bahwa it's not the big that it is small, it's the fast that it is small. Jadi bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat. Di beberapa definisi inovasi mungkin nanti dari akademisi akan lebih mendalami ya. Mungkin yang ingin saya tekankan di sini adalah inovasi yang saya paling senang definisinya adalah a new idea that work. Jadi ide-ide yang dijalankan, yang bisa bekerja, yang bisa bermanfaat buat kita. Kemudian untuk di slide berikutnya mungkin kita langsung ke penghambat. Beberapa slide berikutnya, Mas. Mbak. Lanjut. Ini untuk mungkin lebih ke ada beberapa penghambat inovasi di slide berikutnya, bahwa di sektor publik terutama ini ya, ada pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal. Kemudian juga sangat tergantung kepada high performance bahkan top leader sebagai sumber inovasi. Ini memang harus lebih jeli lagi nanti pada saat mungkin ada pemilihan kepala daerah, kepala negara, kita harus memilih seorang pemimpin yang inovatif, karena bagaimanapun pemimpin yang inovatif nantinya akan menjadi pemicu timbulnya inovasi-inovasi baru di dalam kebijakan publik. Kemudian juga ada beberapa penghambat yang lain di slide berikutnya, Mas. Tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau mengadopsi inovasi. Kemudian juga lemah dalam berbagai kecakapan atau skill untuk mengelola risiko atau mengelola perubahan. Kemudian juga alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek. Ini ya yang sering dihadapi oleh teman-teman kita di Pemda juga. Kalau kita mau melakukan suatu inovasi, wah nggak ada dananya. Nah ini ya tentu juga menjadi sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk melakukan inovasi sering sekali tidak ada dana yang tersedia. Kemudian adanya tuntutan penyelenggara publik dan beban tugas administratif. Kita di pemerintah daerah terutama sudah terlalu dibebani dengan tugas-tugas administratif, sehingga untuk berpikir menjadi kreatif dan inovatif tentu membutuhkan upaya yang cukup besar gitu ya, cukup berat karena sudah lelah dengan tugas-tugas administratif. Kemudian juga ada beberapa penghambat selain seperti yang saya sebutkan tadi di atas adalah budaya cari aman, status quo dan takut mengambil risiko dalam beroperasi yang masih terlalu kuat. Namun ada juga selain di slide berikutnya, selain penghambat juga tentu saja ada pendorong ya, di mana pemimpin inovatif di slide berikutnya ada stimulan yang lain adalah penghargaan inovasi dari pemerintah. Jadi nanti dari LAN serta dari Kementerian PAN juga sudah banyak berbuat untuk mendorong pelaksanaan atau terbentuknya inovasi-inovasi baru. Di slide berikutnya, Mas. Oke, jadi adanya seorang pemimpin inovatif ini menjadi sentral ya dalam terbentuknya iklim inovatif di pemerintah daerah maupun di lingkungan sektor publik. Jadi pemimpin inovatif, seorang pemimpin atau leader yang mampu mempengaruhi dan menstimulasi individu lain untuk bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil yang signifikan. Jadi mereka juga merupakan seorang yang mampu memahami karakteristik dan nilai-nilai etis yang dipegang oleh bawahannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan komitmen mereka. Oke, di slide berikutnya penghargaan inovasi. Jadi karena untuk memicu inovasi harus ada stimulan. Salah satunya dilakukan oleh Kementerian PAN dan IRB. Di slide berikutnya, Deputi Bidang Pelayanan Publik telah setiap tahun memberikan top inovasi terpuji pada kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP, di mana pemberian penghargaan ini merupakan salah satu kontribusi nyata dari pemerintah untuk memberikan motivasi kepada setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memajukan pelayanan publik di instansinya. Kemudian ini beberapa contoh untuk top inovasi pelayanan publik terpuji klaster kementerian. Dari Kementerian Agama ada Ide Asalam, ya ini merupakan inisiasi desa nabung saham modal saham, modal sampah, kemudian Kementerian Dalam Negeri di slide berikutnya ada Juwita, NG, Next Generation of Data Utilization in Public Service. Juga Kementerian Kesehatan, slide berikutnya, belum bergerak. Kementerian Kesehatan ada aplikasi Peduli Lindungi, yang ini hampir semua orang sudah. Admin, bisa Halo? slide berikutnya ya.
Ya, di slide berikutnya ada aplikasi Peduli Lindungi yang hampir semua orang sudah mendownload ya, sudah memudahkan dan terbukti cukup ampuh dalam mengendalikan perkembangan atau penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian juga beberapa bentuk-bentuk inovasi yang lain. Kemudian di slide berikutnya di kementerian dan lembaga ini ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian di BPS juga serta ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan model inovasi peningkatan ketahanan UMK dan PDN dengan toko daring. Sementara untuk di provinsi mungkin lebih cepat di slide berikutnya beberapa slide ke depan, Mas. Oke. Halo. Di klaster provinsi ada di Provinsi Aceh ini ada layanan terapi ablasi gondok tanpa operasi. Ini masing-masing sudah mendapatkan rekognisi ya atau pengakuan dari Kementerian Pariwisata bahwa inovasi yang dijalankan oleh pemerintah provinsi ini cukup baik dan cukup mendapatkan hasil yang memuaskan. Di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ada di Fagana, Pionir Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi. Kemudian juga ada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, ini JAKI ya, integrasi transformasi digital pelayanan publik menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta. Ini sangat mungkin cukup bisa direplikasi untuk di daerah lain. Kemudian maaf Ibu, waktu Ibu bisa 2 menit lagi. Oke, mungkin langsung ke slide untuk di LAN ya, slide 22. Lanjut ya, baik. Di Lembaga Administrasi Negara, di Kedeputian Bidang Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, kami di Pusat Inovasi Administrasi Negara selalu menjalankan tugas ini untuk menggerakkan Labinov ya. Kami sudah menjalankan dari tahun 2015 sampai 2011 kurang lebih di 84 lokasi, di mana telah dikembangkan 9.191 inovasi. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini bisa juga mengajukan surat kepada kami, Kedeputian Bidang Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, di mana daerah-daerah yang sudah berhasil dengan bantuan Labinov tentu di slide berikutnya, Mas. Di slide berikutnya akan terlihat beberapa daerah yang sudah berhasil di slide mungkin sebelum terakhir. Dari proses Labinov ini telah banyak inovasi dari pemerintah daerah yang menerima penghargaan dari instansi pemerintah pusat. Ada 16 inovasi dari 11 Pemda daerah berhasil lolos sebagai top 99 inovasi pelayanan publik. Kemudian juga ada 7 Pemda, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Banggai, Lebak, Kota Yogyakarta, Kota Pontianak, dan Kota Surakarta, serta Kota Probolinggo yang merupakan mitra Labinov kami berhasil memperoleh penghargaan Innovative Government Award IGA dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini merupakan beberapa bukti nyata dari kerja kami di Lembaga Administrasi Negara dalam mewujudkan inovasi kebijakan publik serta untuk mendorong kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sri Wahyuni Wijayanti. Beliaunya adalah Kepala Bidang Formasi dan Seleksi Pusat Pembinaan Analis Kebijakan ya di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Saya kira yang disampaikan cukup memberikan makna yang walaupun tadi ada bagian yang kurang jelas ya dari suara yang belum disampaikan, tapi pada intinya inovasi policy, inovasi kebijakan itu diperlukan dan trennya adalah harus masuk pada era digital yang lebih diperhatikan dan kemudian kekuatan efisiensi yang berbasis pada pelayanan publik. Sebagaimana ditunjukkan, potensi itu telah berkembang di banyak daerah di wilayah Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak kami sampaikan pada Ibu Dr. Sri Wahyu Wijayanti. Mohon maaf tadi terjadi trouble karena tiba-tiba listrik mati sehingga kami tidak bisa mengawali dalam moderasi ini, tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan baik. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah. Mudah-mudahan sudah bisa bersama kami. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Saya ikut dari awal, Mas Catur. Pak Zudan, baik ya? Pembukaan, saya ikut. Alhamdulillah, baik. Saya kira kesempatan saya berikan kepada beliau dengan waktu kurang lebih 10 menit.
dan beliau akan menyajikan tematik inovasi pemanfaatan data kependudukan di era bonus demografi dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas kompetensi penduduk. Kami persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Yang terhormat Prof. Samsiar, guru saya, rekan-rekan semuanya, Pak Catur, Bu Wahyu, serta sahabat-sahabat Dukcapil seluruh Indonesia yang hari ini ikut bergabung bersama-sama. Terima kasih banyak sudah berada di forum yang berbahagia ini untuk kita selalu menambah ilmu, kemudian bisa kita terapkan di dalam praktek pemerintahan kita. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam webinar yang sangat penting ini. Pertama, bagaimana konfigurasi bernegara. Selalu ada unsur yang sangat penting, di luar unsur pemerintahan yang berdaulat, di luar unsur wilayah, dan di luar unsur pengakuan dari negara lain, itu ada satu unsur yang disebut dengan penduduk. Yaitu siapapun yang saat ini sedang bertempat tinggal di satu wilayah negara. Penduduk inilah yang akan menjadi subjek dari pembangunan, subjek dalam tata kelola pemerintahan, dan subjek dalam semua kehidupan bernegara. Inilah yang menjadi concern penting di Indonesia, maka lahirlah kemudian, tidak hanya di Indonesia, saya koreksi, di seluruh belahan dunia. Maka lahirlah segala sesuatu yang kemudian berkaitan dengan penduduk, mulai kebijakan kependudukan, administrasi kependudukan, kemudian lahir istilah bonus kependudukan. Hal ini yang perlu kita kemudian lihat secara lebih cermat kembali. Salah satu yang sering jadi diskusi kita adalah, benarkah potensi yang ada di Indonesia ini sekarang akan menjadi bonus demografi? Ataukah sebaliknya akan menjadi disaster demografi? Dari bonus menjadi musibah. Bonus demografi akan terwujud bila angkatan kerja yang sangat besar ini real memiliki penghasilan. Bekerja dan mendapatkan penghasilan. Akan menjadi musibah demografi bila angkatan kerja yang sangat tinggi ini ternyata tidak memiliki penghasilan. Atau pendapatannya rendah. Atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Jadi inilah bagian penting yang harus kita kelola dengan baik. Maka di dalam berpemerintahan tentu ada dua hal yang ingin saya bawa ke forum ini. Pertama yang disebut dengan transformasi pemerintahan, yang kedua adalah ekosistem pemerintahan. Bagaimana kebijakan publik dapat diramu untuk mewujudkan transformasi pemerintahan terus-menerus. Jadi pemerintahan tidak boleh statis. Dia harus bertransformasi dari titik satu ke titik yang lain yang lebih maju. Kemudian transformasi ini harus mampu membangun ekosistem yang lebih kuat, ekosistem yang lebih solid, dan ekosistem yang mempercepat terwujudnya tujuan negara. Masyarakatnya lebih sejahtera, masyarakatnya lebih cerdas, masyarakatnya lebih berbahagia. Nah, kita bisa melihat contoh transformasi yang sangat nyata di industri keuangan. Dan transformasi ini selalu dilakukan dengan inovasi, agar semua bisa bergerak ke depan, konkret, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan tentu ini dibungkus dengan kebijakan publik. Mari kita lihat transformasi di industri keuangan. Bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan banyak hal. Pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih lengkap, syukur-syukur bisa gratis. Walaupun di dalam industri keuangan karena pola pendekatannya bisnis, selalu keuntungan itu menjadi salah satu tolok ukurnya. Kita lihat, waktu dulu generasi saya kuliah, generasi umur 50 tahunan, kirim uang dengan wesel. Kertas berwarna agak kehijau-hijauan, agak abu-abu, tetapi itu ditulisi uang.
Zaman dulu 30.000, 45.000 dikirim setiap bulan. Uang ditukar di kantor pos. Kita mahasiswa kalau dapat kiriman wesel di kampus dipasang pengumuman hari ini Zudan Arif Abdullah dapat wesel. Silahkan hubungi tata usaha untuk mengambilnya. Nanti dicap wesel itu. Wesel kemudian bergeser, bertransformasi. Rekan-rekan masih ingat awal 90-an mulai kirim uang lewat rekening bank, lewat konter bank. Nah, terjadi transformasi, kirim uang tidak lewat wesel pos, tetapi lewat konter bank. Tahun 2000-an awal mulai masif, kirim uang tidak lagi lewat konter bank, tetapi lewat ATM. Sekarang, pertanyaannya adalah, wesel pos kemana? Kapan terakhir Bapak dan Ibu datang ke konter bank? Dan kapan terakhir datang ke ATM? Mungkin bisa dihitung dengan jari, atau udah beberapa bulan yang lalu datang ke konter bank. Atau tahun lalu, ke ATM bulan lalu. Sekarang semua ada dalam genggaman tangan. Transfer uang, beli barang lewat GoPay, ShopeePay, lewat Klik BCA, transfer lewat Bank Mandiri. Semua bisa diselesaikan dalam genggaman. Nah, ini transformasi. Perubahan ke era yang lebih maju. Nah, transformasi pemerintahan seperti apa? Nah, di dalam industri keuangan tadi dibangun dengan ekosistemnya. Maka ketika bertransformasi disiapkan masyarakatnya, disiapkan teknologinya, disiapkan petugasnya. Disiapkan kelompok-kelompok pendukungnya. Inilah kebijakan publik yang harus merangkum itu. Nah, maka belajar dari industri keuangan. Nanti saya di kesempatan lain kalau waktunya tersedia, kita akan berbicara transformasi di industri komunikasi. Bagaimana dari telepon rumah, lahir wartel, lahir warnet, sekarang wartel, warnet, telepon rumah ditutup. Relatif nggak dikembangkan oleh Telkom. Sekarang sudah berkembang teknologi sampai ke 5G dengan mobile phone. Nah, bagaimana kemudian transformasi pemerintahan ini dengan ekosistemnya dibungkus? Nah, saya akan mengambil case di dalam tata kelola administrasi kependudukan. Nah, penduduk kita, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat Indonesia demografi, 275 juta penduduk Indonesia, tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua. Ya, dari Sulawesi Utara sampai di NTT. Ujung ke ujung, tersebar itu. Sangat luas wilayah kita. Dan kita tahu, secara demografi, 56% penduduk Indonesia tempat tinggalnya ada di Jawa. Separuh lebih. Dari 275, separuh lebih tumplek-blek di Jawa. 21% di Sumatera. Di Kalimantan, hanya 6,14%. Di Bali, NTB, NTT, hanya 5,5%. Seluruh Sulawesi sedikit lebih banyak dari Bali, Nusra, dan Kalimantan. 7,42%. Ke timur, Maluku Utara hanya 1,17%. Papua Barat hanya 1,17%. Tergambar. Betapa terjadi kesenjangan demografi terkait dengan jumlah, terkait dengan kepadatan, terkait dengan bonus demografi yang sedang bertumbuh, maka disinilah dibutuhkan kebijakan publik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa menggunakan kebijakan publiknya Amerika untuk dicangkok, langsung pindah Indonesia. Nggak bisa, kebijakan publiknya Korea Selatan dibawa langsung diterapkan. Dari Turki nggak bisa, dari Jepang dipindahkan nggak bisa. Karena karakter demografi kita berbeda. Bahkan penduduk kita, coba biar nggak menutupi itu, yang paling sedikit itu ada di satu wilayah, ya, di Kabupaten Supiori hanya 25.000. Provinsi di Kaltara hanya 709.000. Penduduk yang paling banyak kabupaten itu di Kabupaten Bogor, 5,3 juta. Lebih banyak dari penduduk di Provinsi Papua dan Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Jawa Barat terbesar, 48 juta penduduknya. Dan lagi Kabupaten Bogor paling banyak.
kurang lebih 5,3 juta jiwa, satu kabupaten. Nah, ini memerlukan tata kelola yang khas. Maka inovasi harus terus dikembangkan, dibungkus dengan kebijakan publik yang tepat. Apalagi kalau kita melihat dinamika kependudukan kita, di tahun 2022 itu tinggi sekali. Perpindahan penduduk rata-rata setiap bulan itu bisa lebih dari 600.000 rata-rata. Ya, penduduk berpindah yang paling besar terjadi di bulan Juni. Mungkin ini terkait dengan anak-anak sekolah. Jadi banyak yang pindah. Kemarin yang agak rendah di bulan April, hanya 478.000 penduduk yang berpindah. Belum ini terjadi pertambahan penduduk karena lahir dan mati. Ini real time, bisa kita ketahui setiap hari. Nah, ini membutuhkan perangkat teknologi, inovasi, dan aplikasi. Nah, bagaimana Dukcapil bertransformasi? Jadi Dukcapil itu, Bapak dan Ibu, saya mengambil stages, tahapan di tahun 1995. Ketika kita negara ini menerapkan pertama kali sistem, ya bukan pertama kali lah, saya koreksi, sistem yang mulai mengenal sistem informasi kependudukan. Waktu itu Dukcapil masih setingkat kepala bagian. Dirjen Dukcapil itu ada baru tahun 2002. Sebelumnya Kasubdit, setingkat kepala bagian. Baru kemudian Dirjen Dukcapil dibangun ya tahun 2002, 2004 membangun sistem SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan sistem besarnya yang disebut dengan SAK, Sistem Administrasi Kependudukan. Disitulah Indonesia mulai membangun secara sistematik administrasi kependudukan. Bagaimana penduduk itu diadministrasikan baru tahun 2004. Jadi baru 18 tahun yang lalu. Nah, saat ini saya tarik ke 2019. 2019 kita masuk di era yang sudah padat dengan teknologi. Maka Dukcapil bertransformasi dari dokumen menuju data. Slide sebelumnya. Nih. Jadi Bapak dan Ibu kalau diingat, Ibu Bapak dulu sebelum 2004 itu semuanya hanya berupa dokumen. Kita belum punya database kependudukan. Mulai 2004 bertahap dibangun. Maka Bapak dan Ibu kalau melihat sekarang terjadi transformasi dalam tata kelola admin dari dokumen menuju data. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuat KTPL ada data KTPL. Kalau Bapak dan Ibu akte kelahiran, ada data akte kelahiran. Kalau ada dokumen perceraian, ada data perceraian. Sehingga sekarang tersimpan di Dukcapil data by name, by address, 275 juta data kependudukan yang digunakan untuk berbagai keperluan berbasis NIK. Nah, inilah era single identity number. Sekarang diketik NIK-nya sudah bisa diketahui nomor rekening, nomor CIF, kode rekening banknya. Kemudian NIK digunakan untuk NPWP. NIK digunakan untuk dasar membuat SIM, dasar membuat paspor, untuk nomor induk siswa, untuk nomor induk pegawai. Jadi Indonesia sekarang sudah mulai masuk ke dalam era integrasi data, walaupun belum semuanya. Ketika saya masuk menjadi dirjen, itu pada waktu itu baru ada kurang lebih 40 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil untuk integrasi data. Nah sekarang sudah ada 5.365 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil untuk mulai integrasi data. Jadi kalau kita melihat, kalau Bapak dan Ibu, para mahasiswa, rekan-rekan semua melihat teknologi yang tadi malam ada seorang ibu membawa senjata rakitan mau masuk ke istana, itu langsung di face recognition, di foto wajah, sudah langsung bisa diketahui identitasnya. Jadi itulah bentuk kita menggunakan inovasi berbasis teknologi. Tetapi banyak juga yang kita bisa menggunakan inovasi tanpa menggunakan teknologi yang kelas tinggi. Misalnya kalau kita lihat di transformasi kita di era 2015.
Inilah era ketika Dukcapil atau negara menggunakan pendekatan satu data kependudukan dengan era berbagi pakai data. Yang sebelumnya data Dukcapil hanya dipakai Dukcapil sendiri, mulailah dipakai oleh industri keuangan, asuransi, polisi, badan pertanahan, mulai menggunakan data Dukcapil. Kemudian kita bergerak 2016. Inilah era pertama pelayanan online di Dukcapil 2016. Diawali dengan pembuatan akte kelahiran secara online. Penduduk bisa mencetak sendiri dokumennya. Ini waktu itu di launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi di Seoul, Korea Selatan. Nah, kemudian kita bergerak di 2017, 18, 19. Kita mulai bergerak Dukcapil menggunakan tanda tangan elektronik sehingga bisa bekerja dari rumah. Mulai dari 19, seluruh pegawai Dukcapil kalau mau sudah bisa bekerja dari rumah. Hanya pada waktu itu sistem aturan belum berlaku. Ketika saya menyampaikan sebagai Dirjen Dukcapil dan Ketua Umum Korpri di bulan Agustus 2019 bahwa PNS bisa bekerja dari rumah, tidak banyak pihak yang mendukung, bahkan banyak pihak yang membuli. Nggak mungkin lah PNS kok bekerja dari rumah. Pasti nanti akan malas, tidak produktif. Tapi ternyata apa yang saya sampaikan terbukti mulai Maret 2020. Kita harus work from home. Nah, dengan kondisi harus kerja di rumah, Dukcapil sudah siap. Karena sejak 2019 sudah bisa bekerja dari rumah dengan menerapkan tanda tangan elektronik, menerapkan kertas putih, layanan online, dan menerapkan anjungan Dukcapil Mandiri. Anjungan Dukcapil Mandiri itu seperti ATM yang kalau digunakan keluar dokumen kependudukan. Nah, ini mudah-mudahan nanti dalam sesi berikutnya kita bisa tanya jawab untuk hal itu. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan, Ibu dan Bapak, bagaimana progres yang sekarang sedang berlangsung, yaitu proses integrasi data. Berbagai lembaga mulai menuju satu data kependudukan. PLN, integrasi data dengan Dukcapil. Kemudian Kementerian Kesehatan untuk vaksin dan peduli lindungi. Slide berikutnya. Geser. Gunakan lagi data Dukcapil. Ayo slide berikutnya yang ada gambar kotak, lingkaran-lingkaran itu. Nah, kemudian Kemensos untuk DTKS, gunakan data Dukcapil. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang Indonesia mulai masuk era integrasi data. Beberapa kampus sudah menggunakan data Dukcapil, UNS, UGM, ya, beberapa fakultas atau beberapa kegiatan di Universitas Diponegoro Semarang menggunakan data dari Dukcapil. Jadi, Bapak dan Ibu, era masing-masing memonopoli data itu sudah lewat. Sekarang masuk era berbagi pakai data dengan tetap menjaga perlindungan rahasia data pribadi. Nah, sekarang bagaimana kita mendorong proses digitalisasi, membangun ekosistem untuk eKYC. Jadi, Bapak dan Ibu, digitalisasi itu membutuhkan praktek eKYC. Sekarang masih PKYC, Physical Know Your Customer. Sedang menuju ke eKYC. Jadi dari PKYC menuju eKYC. Kalau physical itu orang harus datang. Yang sekarang masih dengan transaksi seperti itu notaris. Harus selalu datang, menghadap gitu ya. Tempat lain, industri keuangan, layanan Dukcapil, itu sudah tidak perlu datang. Sudah bisa online penuh. Perbankan membuka rekening bank sudah dengan face recognition. Maka kita bergeser ke eKYC. Slide berikutnya. Nah, inilah eKYC. Jadi eKYC, Electronic Know Your Customer, daftar sekolah tidak perlu datang, online saja, masukkan NIK, foto wajah, buka rekening bank, masukkan NIK dengan foto wajah, daftar PNS, masukkan NIK dan nomor KK. Nah, terus kita berkembang seperti itu. Nah, inilah yang sekarang sudah bergerak di Indonesia dengan dua model faktor autentikasi. Ini slide yang terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, mari kebijakan publik di Indonesia mulai kita kembangkan lebih advance untuk menuju Indonesia digital. Nah, di dalam proses digitalisasi, itu kita mulai bergerak dulu. Faktor autentikasi hanya satu, KTP, bawa KTP-L saja.
Itulah mengapa banyak penipuan, fraud, pemalsuan dokumen, karena hanya satu alat untuk identifikasi, hanya KTPL. Mulai kita tingkatkan menjadi 2 faktor autentikasi. Harus menggunakan data kependudukan dan akses NIK ke Dukcapil. Jadi kalau ada nama, NIK kemudian dibuka ke dalam database Dukcapil. Inilah yang sedang dikerjasamakan oleh 5.000-an lembaga tadi. Yang kemudian bergerak menjadi 3 faktor autentikasi. Harus terpenuhi 3 unsur agar seseorang itu bisa dilakukan otorisasinya. Pertama, datanya harus benar. Yang kedua, dicocokkan dengan data Dukcapil. Yang ketiga, menggunakan foto wajah atau dengan sidik jari. Nah, inilah Bapak dan Ibu perkembangan-perkembangan di dalam pelayanan Adminduk yang saya bersama kawan-kawan membungkus dengan kebijakan publik yang lebih advance. Maka di Dukcapil berbagai peraturan itu terus kita update. Misalnya 2019 di Dukcapil mengupdate dokumen dengan tanda tangan elektronik berdasarkan Permendagri 7 tahun 2019. Kemudian sekarang sedang mengembangkan identitas digital, KTP digital, KTP yang ada di handphone. Itu dikembangkan dengan Permendagri 72 tahun 2022. Tuh, terus kita kembangkan. Jadi Bapak dan Ibu, norma hukum menjadi penting. Kalau Thomas Erdai mengatakan whatever the government choose to do or not to do, apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, mari kita bungkus dengan hukum yang tepat, hukum yang responsif. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir batin, saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Zudan Arif Fathullah yang telah menyampaikan paparannya yang demikian menggetarkan kolbu kita ya. Kekuatan Dukcapil ini luar biasa yang telah mampu melakukan inovasi-inovasi yang kekuatannya berbasis inovasi kebijakan sudah masuk pada era digital, makin cepat makin baik, tidak perlu ngantri, tidak perlu bertele-tele, dan kekuatan ini bisa dikontrol oleh semua orang. Ini yang luar biasa, sehingga pada ujungnya telah terjadi apa yang tadi disampaikan dengan data integrated gitu Pak Prof ya, luar biasa. Prof. Zudan Arif Fakrullah ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih untuk paparannya. Baik, Ibu Bapak mohon bersabar ya, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau apapun, boleh di room chat, silakan ditulis. Nanti kalau masih ada tersisa waktu juga, bagi yang raise hand ingin menyampaikan langsung juga kami beri kesempatan. Semuanya sangat tergantung pada waktu yang tersedia. Mohon izin untuk menyimak lebih lanjut paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Soekardi MSI, Wakil Rektor 1 Universitas Merdeka Malang. Beliaunya akan menyajikan pemikiran tentang urgensi inovasi kebijakan publik dalam menggali potensi dan hambatan SDM di era bonus demografi nasional. Pada beliaunya sudah ada bersama kita kah? Assalamualaikum Pak Soekardi. Baik, waalaikumsalam. Oke, baik. Suaranya sudah sangat bagus. Kami persilakan ya. Waktu untuk Bapak 10 menit kurang lebih. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Catur Wahyudi. Ini posisi lagi di Kerajaan Kediri, Pak Prof. Zudan. Yang kami hormati Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah ya, yang kebetulan saya sering akrab di TV, cuma ini kami bisa satu panggung hari ini. Kemudian yang kedua, yang terhormat Ibu Dr. Sri Wahyu Wijayanti SCMSI ini dari LAN. Saya pernah dulu bergabung waktu perumusan skema kompetensi analis itu, Bu, mungkin masih ingat dengan saya Bu Wahyu ya. Dan Ibu Prof. Samsiar yang juga menjadi DPP, Ketua DPP KAPI di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk sharing beberapa hal berkaitan dengan tema besar tentang bonus demografi. Tadi Bu Sri Wahyu Wijayanti sudah menjelaskan panjang lebar tentang aspek-aspek normatif dari keadaan kita bonus demografi ini bagaimana akan dikelola dalam konteks
hubungan ketatanegaraan dan juga hubungan manajemen kepemerintahan. Kemudian yang istimewa tadi adalah dari Pak Dirjen Dukcapil, Pak Judan, yang memang beliau makomnya di sini, Pak Catur. Jadi kalau bicara ini soal Dukcapil tidak ada yang bisa tanding dengan Pak Judan. Jadi terima kasih Pak pencerahannya, dan insya Allah kami juga ingin masuk di dalam nanti UNOR Malang. Kalau berkenan juga KAPI, nanti kebetulan kami juga di DPP bisa terlibat langsung ke dalam agenda-agenda isu penting perumusan dan inovasi di Departemen Bapak ini. Baik, izinkan saya akan menyampaikan beberapa catatan ringkas tentang ini. Pak Catur, apakah bisa diperiksa share saya ini, screen saya? Halo Pak Catur? Bisa. Admin, bisa dilihat nggak nih? Kalau di full kan lebih bagus. Baik, Bentar Pak Catur, saya tukan dulu. Bentar ya. Oke, good. Yes. Bentar, kok tiba-tiba di sini, bentar. Kelihatan. Bentar Pak Catur. Bisa ya? Good. Baik. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang kami banggakan, jadi yang kita bicarakan hari ini sebetulnya adalah soal yang sangat penting berkaitan dengan momentum dalam sebuah bangsa kita, bangsa yang besar ini. Seperti kita ketahui di dalam kajian-kajian literatur, hasil-hasil penelitian tentang simulasi global, bonus demografi itu nanti kalau saya salah dibetulkan Prof. Judan ya. Bonus demografi itu sebenarnya hanya terjadi sekali dalam sebuah kehidupan bangsa. Dan negara kita sebetulnya adalah seperti disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Penas, kita akan menjadi kekuatan ekonomi besar di tahun 2040, kekuatan ekonomi keempat dunia setelah China, Tiongkok, India, dan juga Amerika. Jadi ini opportunity besar yang harus kita pungut dan kita ambil untuk mengambil momentum yang sangat strategis ini. Nah, bonus demografi sebetulnya adalah tadi disampaikan oleh Prof. Judan. Ini adalah suatu kenyataan yang sejarah yang tidak bisa kita hindar. Hanya karena kita bicara soal kebijakan, sebetulnya yang kita perbincangkan adalah bagaimana pemerintah kita dan seluruh kekuatan-kekuatan di dalamnya itu mampu mengguiding, mampu membimbing tentang momentum bonus demografi ini supaya menjadi momentum kekuatan yang dahsyat. Tadi Prof. Judan di awal pembicaraannya, saya kutip, bonus demografi tidak akan mempunyai makna apapun kalau ia tidak menghasilkan sumber daya manusia yang produktif. Artinya apa? Kenyataan bahwa rasio ketergantungan yang makin kecil itu semestinya diikuti dengan angka produktivitas yang makin tinggi. Itu hitungan statistiknya seperti itu. Tapi negara-negara yang seperti ini kita lihat, kalau di dalam hitungan simulasi yang kita pelajari, bonus demografi momentumnya itu akan terjadi 2025, 2030, sampai 2035 di negara kita. Nah, kenyataan ini pasti, kalau kita ingat di dalam teorinya David Rosenblum itu, kebijakan publik di dalam sebuah negara itu akan selalu dibimbing dalam 3 ranah besar. Pertama adalah ranah legislasi, regulasi. Tadi juga sekali lagi Prof. Judan menyampaikan kebijakan-kebijakan publik selalu dibimbing oleh namanya regulasi. Meskipun tadi juga disampaikan ada kaidah yang mengatakan kebijakan publik adalah whatever government do or not to do. Tapi
Pandangan tentang Rosenblum mengatakan bahwa semua kebijakan publik adalah harus dibimbing dengan regulasi. Yang kedua, menurut David Rosenblum juga, ada dimensi penting yang di dalam mengambil momentum bonus demografi itu adalah pada soal bagaimana sebetulnya juga kehidupan negara kita bisa mengelola tentang dinamika politik. Apalagi sekarang dengan proses demokratisasi yang tambah lebih turbulennya lebih kuat dengan digital demokrasi. Yang terakhir adalah apa yang disebut dengan dimensi manajerial yang tadi juga disampaikan oleh teman Ibu Sri Wahyu dari LAN. Apapun keadaan negara kita, keadaan kehidupan government kita tidak boleh juga melepaskan tentang kaedah-kaedah manajemen modern. Nah, kira-kira itu arah dari bagaimana sebenarnya momentum bonus demografi itu harus kita ambil. Nah ini ada beberapa pandangan yang sebetulnya juga sudah kita ketahui bersama bahwa to win the democratic bonus, the government must create qualified population in productive age. Jadi kita, ini BKKBN di websitenya mengatakan ini di dalam beberapa kali rilis medianya. Yang kedua, whether or not the democratic bonus become blessing, cost will depend on productivity and human resources. Jadi ini juga sama. Bonus demografi itu semua faktor penentunya adalah bagaimana kita mengelola sumber daya manusia produktif yang di dalam teori BPS kita mengatakan usia 15 sampai dengan 64 tahun. Jadi bagaimana negara memberikan perhatian sangat khusus kepada kelompok umur ini sehingga menjadi kekuatan produktif. Ya. Baik. Nah, ini saya kira sudah kita ketahui bersama pemahaman ini soal bonus demografi itu apa sebetulnya adalah tadi Prof. Zidan juga sudah menyampaikan kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non produktif. Ya. Ini saya kira menjadi pemahaman lazim. Ini coba kita lihat tentang apakah betul momentum bonus demografi itu memang dialami bangsa-bangsa kita secara global. Ya. Jadi kita lihat di sini ada dua proyeksi ya. Ini kami ambil dari Global Population Size yang paling baru. Ya. Jadi kita lihat ini adalah growth rate kita itu secara agregat memang mengalami penurunan seperti ini. Termasuk baik itu di dalam bidang energi, pangan, maupun yang lain-lainnya. Kita mengalami proses ini. Sementara jumlah penduduk seperti itu keadaannya. Itu mengapa kemudian di agenda-agenda sekarang yang lagi concern menempatkan tentang isu-isu energi itu dalam fase transisi. Itu tidak lain karena kita kalau menghadapi moda transportasi seperti hari ini, kita akan ada dalam suasana krisis yang sangat besar. Sehingga di negara kita pun juga mengambil momentum itu dalam fase transisional. Tapi kita melihat juga bahwa di dalam sejarah perjalanan di negara-negara maju, transisi energi, misalnya migrasi dari berbasis listrik, ya, elektrik, ya, itu juga bukan soal yang gampang transformasi. Nah ini kita lihat ketimpangannya seperti ini. Ketimpangan antara pertumbuhan dalam apa saja, bidang apa saja. Growth rate-nya termasuk juga bidang ekonomi. Ini selalu berlawanan dengan jumlah penduduk. Ini juga sama. Ya. Kita lihat ini beberapa region di dunia kita memperlihatkan juga sama tentang proyeksi pertumbuhan penduduk yang mengalami ya saat-saat yang simulasinya seperti ini. Tapi apapun keadaannya dari proyeksi ini kita akan menghadapi betul-betul suasana bonus demografi yang harus kita kelola dengan baik. Ini juga sama, ya. Jadi ini angka di negara kita ini saya kira, ya. Jadi ini kita lihat ini generasi yang umurnya 0-14 berarti ini yang sebelum produktif, kemudian 65 tahun, ya, grafiknya seperti ini. Tapi ini
angka-angka ini coba kita lihat di sini ya, yang 1564 itu posisi di sini nih. Jadi angka inilah yang disebut dengan bonus demografi itu di sini ya. Ketika rasio angka-angka yang dalam rasio ketergantungan menurun, sementara di sini makin naik. Ini juga sama. Nah, momentum inilah yang sebetulnya kita sebut dengan bonus demografi itu di sini ya. Ini kalau dalam simulasi, ini kami kutip dari jurnal yang diterbitkan oleh Bappenas ini. Ya. Jadi bonus demografi itu kira-kira intervalnya terjadi di sini. Jadi nggak lama memang. Jadi kita sekarang udah di 22 di sini kira-kira ya. Ya, kurang lebih kita akan berlari dimulai dan tahun ini, tahun 20-an ini sampai dengan nanti di menjelang 35 ya. Ini fase-fase kritis. Tapi kita juga menyaksikan bagaimana tidak mudahnya ya, interaksi antara government, kemudian juga non-government, artinya non-pemerintah, maksudnya ya, ada kekuatan bisnis, masyarakat sipil, apalagi suasana pandemi, yang kemudian menekan tentang simulasi bonus demografi, penggunaan bonus demografi sebagai momentum emas ini menjadi powernya menjadi berkurang. Jadi bagaimana juga sekarang negara-negara itu disibukkan dengan pemulihan pasca pandemi. Jadi ketika momentum bonus demografi terjadi, kita harus memulihkan diri juga di dalam suasana-suasana pasca pandemi. Ini kita lihat transformasinya mulai 2010 sampai dengan 2015, 2020 visualisasinya 25, kemudian 35. Jadi bagaimana sebenarnya postur demografi kita tadi yang dijelaskan oleh juga oleh Prof. Zudan tadi, postur demografi kita itu grafik piramidanya seperti ini. Jadi mulai dari piramida seperti ini yang di 2010, kemudian nanti kita bayangkan 2035 posturnya seperti ini. Jadi angkatan muda ini menjadi besar, yang muda kecil, yang tua juga kecil. Ini yang disebut dengan bonus demografi itu seperti itu. Jadi tantangannya di Dukcapil di dalam juga di bidang ketenagakerjaan memang tidak makin ringan. Tidak makin ringan. Sehingga saya melihat semua kebijakan sekarang seyogyanya memang melihat proyeksi persoalan demografis ini sebagai isu utama. Karena bonus demografi itu sebagai fenomena yang tidak terjadi dua kali, kalau kemudian kita lewatkan momentumnya dan momentumnya nggak bisa kita selamatkan, pasti kita nanti juga nggak bisa mengambil keuntungan dari siklus demografi ini. Ini juga tadi yang disampaikan juga Ibu Sri tentang window demographic opportunity, itu seperti ini ya. Jadi Indonesia sebenarnya mempunyai peluang yang besar juga untuk memanfaatkan momentum bonus demografi itu menjadi kekuatan ekonomi yang bisa bertumbuh makin kuat ya. Ini saya kutipkan beberapa pandangan ya, ada kaidah oleh Rosenberg itu dia menulis cukup lama sebetulnya ya. 5 faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah agar bonus demografi dapat diraih. Pertama adalah kualitas lembaga pemerintah ya. Kita senang karena pemerintah kita menyaksikan juga di lembaga pemerintah sekarang, utamanya Departemen di Kesehatan ya. Bagaimana evidence based policy di kesehatan itu kemudian berbasis IT based. Ya. Jadi proses-proses kemudian pelacakan, kemudian penelaan penderita selama COVID, kemudian memitigasi berbagai kejadian-kejadian luar biasa COVID, itu semua kemarin kita saksikan pemerintah bagaimana berbasis IT. Data-data digital betul-betul digunakan. Termasuk di Dukcapilnya Prof. Zudan tadi juga memberikan kontribusi luar biasa di dalam memitigasi proses-proses pandemi kemarin. Jadi saya kira kita tidak sekedar butuh lembaga pemerintah yang baik, tapi butuh lembaga pemerintah yang berkualitas. Kualitas pengambilan keputusan cepat, pengambilan keputusan yang berbasis evidence, kemudian konsideran yang dibutuhkan di dalam proses pengambilan keputusan juga berbasis data yang kuat, ya. Dan juga ada simulasi-simulasi pra pengambilan keputusannya juga baik, memperhatikan semua aspek secara multidimensi, sehingga proses pengambilan keputusan juga sangat baik. Kemudian yang kedua, ini isu pentingnya adalah kebijakan ketenagakerjaan. Ini saya kira kita selama ini
kalau menyaksikan bahwa Indonesia adalah menjadi pengekspor tenaga kerja yang paling besar di dunia. Nah, mungkin kita bisa memperbaiki keadaan ini kalau kemudian SDM yang kita kirim ke luar negeri itu juga kualifikasinya kita perbaiki. Nah, saya kira ini juga menjadi catatan penting supaya bonus demografi itu tidak sekedar mempunyai dampak ekonomi lokal, tapi juga dampak ekonomi nasional, karena SDM yang kita tempatkan pada tenaga kerja asing itu juga menghasilkan devisa yang cukup baik ya. Kemudian manajemen ekonomi makro, ya, saya kira ini kita tidak mudah, kita bangga kepada tanah air ini karena di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi dunia negara-negara lain yang sangat lamban ya, kita berdasarkan laporan dari Departemen Keuangan kita bisa mendekati 4-5 ya, persen. Itu luar biasa bagi sebuah negara yang tumbuh setelah pandemi ya. Kemudian yang keempat, kebijakan perdagangan ya. Saya kira ini juga menjadi penting ya, hal-hal makro yang ada di sini. Dan yang terakhir adalah tentang kebijakan pendidikan. Saya paham, kita paham betul tentang kenapa Pak Nadiem menerobos kejumutan pendidikan dengan cara Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu tidak lain adalah karena ingin menerobos supaya melakukan akselerasi percepatan bonus demografi ini, sehingga ada learning experience yang diharapkan bisa dibuka lebar-lebar kepada adik-adik mahasiswa, bahkan sekarang diperluas sampai dengan SMP, SMA ya, tentang Merdeka Belajar. Kita paham bahwa ini adalah cara men-shortcut perjalanan panjang yang mungkin kita kalau cara-cara biasa harus merumuskan dengan kurikulum dan seterusnya. Tapi ini kita melihat Merdeka Belajar memang arahnya, meskipun itu juga banyak pro kontra ya, tapi kita melihat semangatnya bahwa MBKM adalah cara terbaik untuk cepat mengentas dari percepatan kualitas tenaga kerja kita mendekati dengan dunia kerja dan dunia realita yang ada di luar kampus. Nah, ini juga beberapa catatan kritis, kita lihat tadi sudah disinggung juga, usia produktif kita sebetulnya memang lebih besar keadaannya. Tahun 70 kita menyaksikan ya orang usia produktif waktu itu masih 53%. Ya. Sekarang kita sudah mencapai 70%,72. Jadi ini betul ya. Kemudian tahun 70 lanjut usia kita masih punya angka 249, sekarang naik menjadi 595, hampir 6%. Dua-dua ini. Tahun 70 juga sama, ini usia sampai di 14 tahun kita punya angka 14,12. Di tahun 20 kemarin kita sudah angka 23. Jadi ini betul-betul clear bonus suasana momentum bonus demografi memang sedang kita alami dan kita harus mengambil momentum ini sebagai keuntungan nasional kita. Pak Sukardi, nah ini menit lagi ya. Baik, siap Pak Yatur. Kemudian kita juga menyaksikan bahwa 2 juta angkatan kerja baru itu lahir tiap tahun di Indonesia, dan apalagi kita sekarang kebebanan juga pasca pandemi kemarin kita menghadapi suasana PHK 29 juta, ini data terakhir dari bahkan seluruh dunia kita juga menghadapi suasana ini, 160 juta orang sekarang dalam suasana PHK. Nah, saya kira ini beberapa hal, nah saya percepat ini bahkan 13 ya, 2013 ada deklarasi Kairo yang kemudian sudah membuat awareness atau catatan-catatan penting tentang bagaimana momentum bonus demografi itu bisa kita pungut, kita ambil ya. Saya kira nanti bisa kita sharing aja yang ini ya. Kemudian, nah sekarang saya kira menurut saya gini, kita mesti harus meskipun sekarang sedang jalan proses mengambil momentum bonus demografi, tapi kita harus mengambil momentum yang paling penting, yaitu kualitas sumber daya manusia menjadi kompetensi tinggi itu tidak bisa ditawar lagi. Jadi apalagi sekarang kita menghadapi percepatan dengan semua berbasis digital. Saya kira pendidikan di semua level, kemudian proses upskilling dari existing tenaga kerja juga harus kita lakukan. Kemudian tadi saya gembira dengar berita dari Prof. Zidan bahwa Prof. Zidan tadi melibatkan sekian ribu ada partner ya pemerintah di dalam menyusun beberapa program penting di Dukcapil ya. Ini tidak lain adalah sebagai wujud dari sekedar network menjadi kolaboratif ya. Jadi kolaboratif governance itu adalah generasi terakhir terkini bahwa pemerintah tidak mungkin sendirian menyelesaikan banyak urusan publik ya.
Jadi harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak yang memang dibutuhkan. Kalau melihat skala perkembangannya dari persoalan dan juga potensi, pasti kita tidak mungkin sendirian, pemerintah juga nggak mungkin sendirian. Kemudian dari growth personally ke growing equity together. Ini kita lihat modus-modus tentang investasi-investasi yang sekarang berhasil tumbuh kembang dalam suasana krisis, sebetulnya bukan dikendalikan oleh satu monopoli perusahaan besar. Tapi bagaimana mereka bisa berasosiasi, berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Contoh misalnya Grab, Gojek, dan kemudian juga platform-platform bisnis digital. Semuanya adalah menjadi marketplace di mana semua masyarakat bisa memungut keuntungan dalam bentuk sharing. Saya kira ini yang nanti juga menjadi kekuatan untuk mempercepat tentang bonus demografi itu menjadi kekuatan yang very strong. Kemudian juga di dunia pendidikan kita tidak lagi cukup tentang kompeten based education ya. Tapi kita harus juga melakukan kompeten based evidence. Artinya gini, pendidikan tidak cukup lagi membekali ilmu dalam konteks studi di kampus, tapi harus terhubung dengan persoalan-persoalan yang tiap hari berkembang di seluruh lini masyarakat dan juga industri. Baik, ini ada kira-kira kemana sebetulnya arah inovasi kebijakan kita ya. Jadi kalau kita saksikan, kita sekarang sedang bergerak dari tengah ke pinggir. Jadi bagaimana inovasi-inovasi kebijakan itu mesti harus bervariasi sesuai dengan konteks. Tadi Prof. Zidan sampaikan. Bagaimana kita bisa menghidupkan suasana interaksi digital dengan teman-teman kita di Papua, dengan semua infrastruktur yang ada. Itu ya. Kemudian juga ada yang kedua adalah sektor top priority. Sebetulnya kita adalah sekarang ini bagaimana kita bisa menyebut momentum pendidikan di semua ini, kesehatan di semua aspek, energi, pangan, kelembagaan sosial, gotong royong, kolaborasi, dan seterusnya itu menjadi kekuatan yang sama-sama bertumbuh untuk mendorong proses mengambil momentum bonus demografi itu menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan kesatuan kebangsaan kita yang makin kuat. Nah, saya kira yang ini nanti juga bisa dibaca sendiri bagaimana prinsip-prinsip inovasi ya, inovasi kebijakan yang kemudian menjadi hal yang perlu kita hasilkan. Tapi kita bicara inovasi, sebenarnya kita bicara soal gagasan baru, ya gagasan baru yang sederhana apapun ya. Seperti misalnya kemarin waktu tentang sensus tentang pandemi, bagaimana kemudian bisa mobilisasi tentang kerukunan-rukunan RT itu, orang-orang yang suspek kemudian dikasih bendera putih, kemudian di depannya itu udah siapa yang lagi isolasi mandiri dikasih bendera putih. Di depannya kemudian ada beberapa bungkus makanan yang meja ya siap diberikan. Itu juga inovasi-inovasi kebersamaan, saya kira social capital yang sangat kuat ya. Itu banyak masa-masa pandemi kemarin yang kita saksikan tentang proses-proses kebijakan lokalitas ya, mulai dari RT RW sampai rukun kematian yang dilakukan oleh masyarakat kita, yang mencerminkan sebenarnya kita tidak perlu pesimis dengan bonus demografi sepanjang memang kita harus menciptakan ekosistemnya yang baik. Saya kira itu Pak Catur, beberapa poin ya, masih banyak sebetulnya, tapi kita cukupkan karena nanti nggak ada waktu diskusi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak ya. Narasi dari para narasumber memang kami atur nanti sampai jam 10 bisa kita gunakan untuk berdialog. Dan mohon maaf tetap ditahan ya yang ingin menyampaikan kontribusi, pemikiran maupun pertanyaan, dan silakan boleh dinyatakan, ditulis di dalam forum chat kita. Di samping nanti kita juga beri kesempatan yang raise hand. Ibu Bapak, kita sudah dengar seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Soekardi MSI. Beliaunya juga sebagai Dewan Pakar ya pada DPP AKP yang saat ini sedang kita laksanakan webinarnya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Dr. Soekardi. Kami lanjut pada narasumber berikutnya, yaitu Bapak Bupati Kabupaten Merauke. Barusan ada berita, karena beliaunya sedang ada agenda mendadak, maka untuk mempresentasikan materi yang berjudul potensi bonus demografi sebagai upaya percepatan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi
lokal akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agustinus Joko Guritno. Betul begitu ya? Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Selamat siang Pak. Ini di Merauke sudah siang ya. Baik, suaranya belum dibuka oleh host. Mohon dipersiapkan host untuk bisa dibuka suara beliau biar sekalian bisa cek apakah terdengar dengan jelas atau tidak. Please unmute. Dari host, suara Pak Agustinus Joko Guritno belum bisa terdengar. Dari kami sudah menyalakan, cuma Oke, tolong Pak Agustinus. Oke, good. Suara Bapak silakan cek dulu Pak. Suara Bapak belum terdengar. Mungkin perlu alat bantu semacam mikrofon atau apa ya di desain. Halo, selamat siang. Good Pak, suaranya sudah sangat baik. Ya, Baik. terima kasih. Kami persilahkan Bapak Dr. Andes Agustinus Joko Guritno MSI. Beliaunya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Yang pertama perlu saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena beliau yang seharusnya hadir langsung dalam acara ini, tetapi karena tadi sudah disampaikan juga bahwa beliau lagi ada tugas di luar daerah, sehingga saya juga ini dapat informasi mendadak. Sehingga ini saya lakukan ini di rumah saya sendiri nih Pak. Saya tidak ke kantor. Dan sebagai informasi kami di Papua ini sedang libur fakultatif, yaitu hari masuknya GKI, Gereja Kristen Injili di Papua. Sehingga kami libur lokal di Merauke. Sehingga kami melakukan kegiatan ini di rumah. Jadi untuk itu mohon maaf, tetapi kami tetap siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapak Bupati. Dan saya sendiri adalah sebagai asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke. Untuk itu, saya atas nama Bupati menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian, para pembicara terdahulu, yaitu Bapak Dr. Ahmad Basarai SMH, Wakil Ketua Majelis Musyawarah Rakyat Republik Indonesia. 2, Dr. Sri Wahyu Wijayanti SE dan MSc, Lembaga Administrasi Negara. Yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Sudan Arif Fakulo SHMH, Bapak Dirjen Dukcapil. Bapak Dirjen Dukcapil juga sebagai Ketua Korpri Nasional, Bapak. Saya ini Ketua Pengurus Korpri Kabupaten Merauke, jadi saya bawahannya Bapak juga ini. Oke, good Pak. Ya, saya sudah ketemu Bapak di Jakarta waktu kita ngurus permasalahan Korpri. Terima kasih Pak Prof. Sudan. Berikut juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kunjung, Masihat SHMH yang juga telah menyampaikan narasinya, sehingga juga bisa menambah wawasan kami juga dalam menyampaikan materi dalam acara ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa Kabupaten Merauke ini merupakan daerah otonom yang mempunyai jumlah distrik, yaitu 22 distrik. Dulunya itu 20, ini barusan ada penambahan 2 distrik lagi, dan juga terdiri dari 179 kampung dan juga 11 kelurahan. Letak distrik dan kampung itu selain ada dalam perkotaan, juga ada di luar perkotaan yang jaraknya cukup jauh, ratusan kilometer, sehingga kebijakan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tentunya harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Merauke ini, di mana warga masyarakat selain berada di kota Merauke sebagai
ibu kota Kabupaten Merauke, tapi juga ada di distrik-distrik dan kampung-kampung yang terpencil. Sementara penduduk di Kabupaten Merauke ini sudah sangat heterogen, khususnya yang di bagian perkotaan dan juga di wilayah ex-UPT, yaitu wilayah ex-unit pemukiman transmigrasi. Ada juga penduduk di kampung-kampung lokal yang terdiri dari orang asli Papua saja. Tetapi dalam kebijakan pemerintah memberikan pelayanan mereka itu tetap sama oleh Bapak Bupati, sehingga kami ditugaskan juga untuk membantu beliau. Sehingga pelayanan kebijakan pemerintahan di Kabupaten Merauke ini tetap berjalan secara kondusif dan aman. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, bahwa perlu kami sampaikan juga bahwa sistem pelayanan publik di Kabupaten Merauke dalam menghadapi bonus demografi ini, kita juga sudah mulai menggunakan fasilitas-fasilitas digital, kita membenahi fasilitas-fasilitas yang mungkin belum lengkap, kita lengkapi, atau yang belum ada, kita adakan. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan instansi perbankan dan lain sebagainya, supaya bisa membantu kita dalam memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan publik tersebut. Misalnya dalam hal pembayaran pajak, retribusi, dan lain sebagainya, kita sudah berupaya menggunakan sarana perbankan yang notabene kita menggunakan fasilitas digital, sehingga kita tidak melakukan dengan cara-cara konvensional yang seperti biasa, menggunakan kertas kita berkeliling, tetapi kita menggunakan fasilitas digital tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi kita lakukan terus-menerus kepada masyarakat untuk bisa memahami bagaimana pelayanan digitalisasi itu kita berikan kepada masyarakat dengan maksud untuk mempermudah dan juga untuk menghindari hal-hal yang terjadi yang negatif seperti kebocoran dan lain sebagainya itu supaya bisa tidak terjadi, sehingga kita menggunakan sarana digital itu semuanya bisa terakomodir dengan baik. Dan juga pelayanan terpadu satu pintu, izin-izin dan lain sebagainya kita sudah upayakan menggunakan fasilitas digital, sehingga masyarakat bisa mengurusnya by handphone di rumah saja, tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor. Ini adalah upaya-upaya kita untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Prof. Sudan selaku Dirjen Dukcapil, karena pelayanan kependudukan sudah dipermudah, termasuk kami di Kabupaten Merauke untuk pelayanan KTP elektronik. Kami para pejabat eselon 2 sudah memulainya terlebih dahulu, sehingga nantinya kami menjadi contoh kepada aparat bawahan yang menggunakan pelayanan kartu tanda penduduk secara elektronik, sehingga di HP kita itu sudah ada KTP semua, tidak perlu kita bawa-bawa belangko KTP kemana-mana. Dan ini kita sampaikan juga kepada seluruh warga masyarakat, sehingga semua bisa memiliki KTP elektronik di handphonenya masing-masing. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa pendengar bahwa mengingat sulitnya sarana transportasi dan juga sarana yang tersedia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga secara langsung memberikan pelayanan sampai di kampung-kampung yang jauh. Mereka membawa peralatan-peralatan dari kabupaten, menginap berhari-hari, bahkan sampai 1 minggu, untuk memberikan pelayanan kependudukan kepada warga masyarakat, baik di kampung ex-UPT ataupun kampung-kampung lokal yang ada di Kabupaten Merauke. Mengingat jarak dan fasilitas yang kita miliki itu sangat minim, sehingga dibagi pegawai dari Dinas Dukcapil itu berapa di distrik lain dan berapa juga di distrik lain, sehingga semuanya bisa terpenuhi dalam waktu yang bersamaan. Ini merupakan strategi kita dalam memberikan pelayanan masyarakat
dalam rangka bonus demografi. Karena yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana penduduk itu bisa terdata dengan baik dan bisa menjadi sumber kebijakan dari Bapak Bupati itu sendiri. Karena penduduk ini mempunyai nilai strategis dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, jangan sampai terjadi ruang kosong di antara masyarakat sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pendataan kependudukan ini juga menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Merauke. Selain itu, perlu kami sampaikan juga bahwa produk unggulan ini juga menjadi penting untuk mengatasi berlangsungnya atau akibat dari bonus demografi ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa di Merauke ini produk unggulan adalah di bidang pertanian dan juga perikanan, tetapi mungkin kalau perikanan sebagian besar sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi dalam hal pertanian ini untuk Kabupaten Merauke juga sudah ditetapkan sebagai lumbung padi nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mengarah kepada pengembangan pertanian mulai dari penelitian, pembibitan, panen sampai juga dengan bagaimana kita memasarkan produk pertanian ini. Oleh sebab itu, maaf, boleh 2 menit lagi. Dan juga bekerja sama, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menampung hasil pertanian masyarakat. Tumbuhan penduduk yang begitu banyak juga, ini juga kita tingkatkan. Perlu kami sampaikan juga bahwa Merauke saat ini sudah menjadinya Undang-Undang Nomor 3 Kabupaten 4 bersama dengan Merauke yang menjadi wilayah provinsi ini akan terhadap kependudukan dan lain sebagainya, seperti nomenklatur, nama wilayah, dan juga provinsi dudukan dengan adanya Provinsi Papua Selatan ini. Agustinus, boleh 1 menit lagi, Pak? Oh ya.